Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Halimatus Sa'diyah, Magister Komputer selaku dosen pengantar teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang jaringan komputer dan telekomunikasi. Kami beranggotakan, yang pertama ada Muhammad Syahad, yang kedua adalah saya, Muhammad Revi Prayoga, kemudian ada Febrianti Putri Utami, kemudian ada Danang Dwi Wibowo. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian jaringan komputer. Dengan perkembangan teknologi komputer dan komunikasi, suatu model komputer tunggal yang melayani seluruh tugas-tugas komputasi, suatu organisasi kini telah diganti dengan sekumpulan komputer yang terpisah-pisahkan. Akan tetapi saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya. Sistem seperti ini disebut juga dengan jaringan komputer atau computer network dalam bahasa Inggris. Istilah jaringan komputer untuk mengartikan suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer yang autonomus. Dua buah komputer dikatakan terinterkoneksi bila keduanya dapat saling bertukar informasi. Bentuk koneksinya tidak harus melalui kawat tembaga saja, melainkan dapat menggunakan serat optik, gelombang mikro, atau satelit telekomunikasi. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama, jaringan untuk perusahaan atau organisasi. Kedua, jaringan untuk umum. Ketiga, masalah sosial jaringan. 1. Jaringan untuk perusahaan atau organisasi. Dalam membangun jaringan komputer dan perusahaan atau organisasi, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dalam hal-hal resource sharing, reliabilitas tinggi, lebih ekonomis, skalabilitas, dan media komunikasi. Resource sharing bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data, dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh lokasi resource dan pemakai. Jadi source sharing adalah suatu usaha untuk menghilangkan kendala jarak. Dengan menggunakan jaringan komputer akan memberikan reliabilitas tinggi, yaitu adanya sumber-sumber alternatif pengganti jika terjadi masalah pada salah satu perangkat dalam jaringan. Artinya karena perangkat yang digunakan lebih dari satu, jika salah satu perangkat mengalami masalah, maka perangkat yang lain dapat menggantikannya. 2. Jaringan untuk umum. Apa yang telah diulas di atas bawah, minat untuk membangun jaringan sosial semata-mata hanya didasarkan pada alasan ekonomi dan teknologi saja. Bila sosial mainframe yang besar dan baik dapat diperoleh dengan harga murah, maka akan banyak sosial atau organisasi yang menggunakannya. Jaringan sosial akan menyerang diberikan pada sosial seperti apa yang telah diulas di atas. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya sosial jaringan sosial pada perorangan, yaitu akses ke informasi yang berada di tempat yang jauh, komunikasi orang ke orang, hiburan interaktif, memberikan layanan yang berbeda kepada perorangan di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan. Dan kemudian masalah sosial jaringan. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan masalah-masalah sosial, etika, dan politik. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkan tanpa memandang status sosial, usia, jenis kelamin. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terdapat pada topik-topik teknis, pendidikan, atau hobi. Hal-hal dalam batas norma-norma kehidupan. Tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang, seperti politik, agama, seks. Gambar-gambar yang dipasang di situs-situs tersebut mungkin akan merupakan sesuatu yang sangat mengganggu bagi sebagian orang. Selain itu, bentuk pesan-pesan tidaklah terbatas hanya pesan tekstual saja. Foto berwarna dengan resolusi tinggi dan bahkan video klip singkat pun sekarang dapat dengan mudah disebar luaskan melalui jaringan komputer. Sebagian orang dapat bersikap acuh tak acuh, tapi sebagian lainnya pemasangan materi tertentu, misalnya pornografi, merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Selanjutnya, jenis jaringan komputer. 1. Local Area Network. 2. Metropolitan Area Network.
3. Wide Area Network. Adapun jenis jaringan komputer, dalam mempelajari macam-macam komputer terdapat dua klasifikasi yang sangat penting, yaitu teknologi transmisi dan jarak. Secara garis besar, terdapat dua jenis teknologi transmisi, yaitu jaringan broadcast dan jaringan point-to-point. 1. Jaringan broadcast memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Pesan-pesan berukuran kecil disebut paket yang dikirimkan oleh suatu mesin akan diterima oleh mesin-mesin lainnya. File. Alamat pada sebuah paket berisi keterangan tentang kepada siapa paket tersebut ditunjukkan. Saat menerima paket, mesin akan mencek file alamat. Bila paket tersebut ditunjuk untuk dirinya, maka mesin akan memproses paket itu. Bila paket ditunjuk untuk mesin lainnya, mesin tersebut akan memperbaikinya. Jenis jaringan komputer kedua, jaringan point-to-point, terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari mesin-mesin. Untuk mengirim paket dari sumber ke suatu tujuan, sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin harus melalui satu atau lebih mesin-mesin perantara. Seringkali harus melalui banyak rute yang mungkin berbeda jaraknya. Karena itu, algoritma rute memegang peranan penting pada jaringan point-to-point. Kemudian multikomputer, sistem yang berkomunikasi dengan cara mengirim pesan-pesannya melalui bus pendek dan sangat cepat. Setelah kelas multikomputer adalah jaringan sejati, komputer-komputer yang berkomunikasi dengan cara bertukar data atau pesan melalui kabel yang lebih panjang. Jaringan seperti ini dapat dibagi menjadi Local Area Network atau LAN, Metropolitan Area Network atau MAN, dan Wide Area Network atau WAN. Akhirnya, koneksi antara dua jaringan atau lebih disebut Internetwork. Internet merupakan salah satu contoh yang terkenal dari suatu network. Local Area Network (LAN) merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama resource, misalkan printer, scanner, dan saling bertukar informasi. LAN dapat dibedakan dari jenis jaringan lainnya berdasarkan 3 karakteristik: ukuran, teknologi transmisi, dan topologinya. LAN mempunyai ukuran yang terbatas, yang berarti bahwa waktu transmisi pada keadaan terburuknya terbatas dan dapat diketahui sebelumnya. LAN seringkali menggunakan teknologi transmisi kabel tunggal LAN tradisional beroperasi pada kecepatan mulai 10 sampai Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network (MAN) pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, swasta, atau umum. MAN biasanya mampu menunjang data dan suara dan bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. MAN hanya memiliki sebuah atau 2 buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Adanya elemen switching membuat rancangan menjadi lebih sederhana. Alasan utama misalkan MAN sebagai kategori khusus adalah telah ditentukannya standar untuk MAN, dan standar ini sekarang sedang diimplementasikan. Standar tersebut disebut DQDB (Distributed Quantum Bus) atau 802,6. Menurut standar DQDB,
terdiri dari dua buah kabel DQ/DB terdiri dari dua buah kabel unidireksional di mana semua komputer dihubungkan seperti ditunjukkan pada gambar 12. Setiap bus mempunyai sebuah head-end perangkat untuk memulai aktivitas transmisi lalu lintas yang menuju komputer yang berada di sebelah kanan pengirim menggunakan bus bagian atas, lalu lintas ke arah kiri menggunakan bus yang berada di bawah. Wide Area Network WAN mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari komponen SIM yang bertujuan untuk menjalankan pemrograman aplikasi. Kita akan mengikuti penggunaan tradisional dan menyebut mesin-mesin ini sebagai host. Istilah end system kadang-kadang juga digunakan dalam literatur. Host dihubungkan dengan sebuah subnet komunikasi atau cukup disebut subnet. Tugas subnet adalah membawa pesan dari host ke host lainnya, seperti halnya sistem telepon yang membawa isi pembicara dari pembicara ke pendengar. Dengan memisahkan aspek komunikasi murni sebuah jaringan atau subnet dari aspek-aspek aplikasi atau host, rancangan jaringan lengkap menjadi jauh lebih sederhana. Dan selanjutnya ada perangkat jaringan komputer. Media atau perangkat baik hardware maupun software. Yang pertama itu adalah kabel. Yang kedua adalah Ethernet card atau kartu jaringan internet. Kemudian ada hub dan switch. Yang pertama, kabel. Kabel yang biasa digunakan untuk suatu jaringan antara lain UTP atau kepanjangannya adalah unshield, twist pair, koaksial, dan serat optik. Kabel UTP cocok untuk jaringan dengan secara dari kecil hingga besar. Kabel ini umumnya lebih reliable dibandingkan dengan kabel koaksial. Hal ini dikarenakan hub memiliki kemampuan data error connection yang akan meningkatkan kecepatan transmisi kabel koaksial. Yang kedua ada Ethernet card. Ethernet card atau kartu jaringan internet, cara kerjanya di mana setiap node dalam suatu jaringan menerima setiap transmit data yang dikirim oleh suatu node yang lain. Kemudian yang terakhir adalah hub dan switch. Hub adalah suatu perangkat yang memiliki banyak port, sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel dari tiap workstation, server, atau perangkat lain. Pada jaringan yang umum, sebuah port akan menghubungkan hub dengan komputer server. Hub hanya memungkinkan untuk user berbagi jalur yang sama pada jaringan tersebut. Tiap user hanya akan mendapatkan kecepatan dari bandwidth yang ada. Selanjutnya topologi jaringan. Suatu cara menghubungkan komputer satu dengan lainnya sehingga membentuk jaringan. Topologi jaringan menjelaskan struktur dari suatu jaringan komputer. Yang pertama, topologi bus. Bentuk jaringan bus menyerupai jalan yang memiliki banyak pemberhentian. Bus stop. Topologi ini merupakan bentangan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana di sepanjang kabel terhadap node-node. 1. Topologi bus. Bentuk jaringan bus menyerupai jalan yang memiliki banyak pemberhentian. Bus stop. Topologi ini merupakan bentangan suatu kabel yang keduanya ujungnya ditutup, di mana di sepanjang kabel terdapat node-node. Yang kedua, topologi ring. Pada topologi ini komputer saling tersambung membentuk lingkaran atau ring. Sinyal akan mengalir satu arah sehingga dapat menghindari terjadinya tabrakan paket. Namun, salah satu komputer yang putus akan tetapi mempengaruhi keseluruhan jaringan. Selanjutnya, penutup dan kesimpulan. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas beberapa komputer yang didesain sedemikian rupa sebagaimana tujuan utama, yakni untuk dapat berbagai sumber daya atau CPU printer berkomunikasi atau pesan instan atau surel dan dapat mengakses informasi situs web. Sementara menurut pembagiannya, jaringan komputer dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni jaringan terdistribusi dan jaringan tersentralisasi. Jaringan terdistribusi adalah jaringan komputer yang cara kerjanya dilakukan oleh semua perangkat komputer di dalamnya.
Ini berarti tidak ada perbedaan antara server dengan klien. Sedangkan jaringan tersentralisasi adalah jaringan komputer yang cara kerjanya berbeda, baik itu server maupun klien. Pemusatan jaringan komputer tersentralisasi adalah pada komputer server. Sekian dari kami kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.